selama ini sekolah cuma buat dapat ijazah atau emang beneran punya otak? Pernah nggak lo mikir, kenapa di era satelit canggih sekarang keberadaan Ya'juj dan Ma'juj masih jadi misteri? Apa lo pikir mereka cuma sembunyi di balik tembok batu kecil di pinggir desa? Hah? Kalau itu pikiran lo fix, lo korban narasi cetek. Sini gua bongkar skema gila yang bakal bikin lo nggak bisa tidur nyenyak. Pakai logika lo, jangan cuma pakai emosi. Miliaran makhluk, rasionya 999 banding satu manusia, nggak mungkin cuman ngumpet di satu lubang. Gue kasih tahu satu teori yang bikin merinding. Wilayah mereka itu megasel, seluas benua yang nyambung di bawah tanah. Kenapa? Karena lo harus ikuti jejak logamnya. Ada 5 negara besar: Chili, Peru, Cina, Australia, dan Rusia. Kenapa di sana? Karena disitulah deposit besi dan tembaga terbesar di dunia numpuk. Lihat Chili, negara ini punya tembaga paling banyak di bumi. Kebetulan? Nggak ada yang kebetulan. Secara geologis, logam ini ngumpul di kedalaman 500 sampai 1.500 meter. Dalam sejarah Zulkarnain, dinding itu bukan batu, tapi besi yang dilapis tembaga cair. Pegunungan Andes itu bukan cuma pemandangan, itu atap penjara. Selama ini kita nambang tembaga, tapi sadar nggak lo? Jangan-jangan kita lagi ngeruk sisa-sisa segel akhir zaman? Zulkarnain itu insinyur paling jenius. Dia nggak cuma nyumbat celah, dia bikin tutup botol metalurgi skala global. Besi dibakar sampai merah membara, titik lelehnya 1538 derajat Celcius, terus disiram tembaga cair 1085 derajat Celcius. Tembaga itu ngerembes ke pori-pori bumi, nyatu sama mineral alami, bikin lapisan anti karat yang licinnya nggak ngotak. Makanya mereka nggak bisa manjat, nggak bisa ngelubangin. Itu segel teknologi tinggi, Bray. Gimana caranya miliaran makhluk dapat oksigen dan ruang gerak? Skemanya jelas. Mereka menempati rongga raksasa di bawah lempeng tektonik yang membentang dari Asia sampai Amerika Selatan. Ini bukan teori halu, sains pun mengakui ada zona transisi di mantel bumi yang bisa nampung volume air dan ruang masif. Jadi penjara mereka itu bukan kamar, tapi dunia bawah yang luasnya lebih gila dari gabungan 5 negara tadi. Terus lo nanya, Bang, kalau mereka di Chili atau Australia, kok nyampenya ke Palestina? Pakai otak. Pas segel ini jebol, itu bukan lagi keluar, tapi tumpah. Kayak bendungan pecah. Mereka bakal gerak lewat jalur-jalur bawah tanah yang terbuka akibat pergerakan lempeng tektonik. Keluar dari segala penjuru gunung tinggi, jalur mereka bakal mengerucut, ngelewatin Asia Tengah, nyapu sungai Tigris, dan terus bergerak ke satu titik magnet dunia. Target utama logistik mereka, Danau Tiberias. Kenapa? Karena pasukan miliaran orang butuh air. Ini bagian yang paling ngeri. Rombongan pertama bakal sampai di Danau Tiberias di Palestina dan minum airnya sampai ludes. Bayangin, sebuah danau raksasa habis dalam sekejap. Pas rombongan terakhir lewat, mereka cuma bisa bengong lihat tanah gersang sambil bilang, dulu di sini ada airnya. Itu tandanya populasi mereka nggak masuk akal banyaknya. Kenapa harus ke Palestina? Karena di sanalah panggung terakhir. Palestina adalah magnet spiritual bumi. Mereka bakal ngejar Nabi Isa alaihi salam dan kaum mukmin sampai ke Gunung Tur. Mereka mau nunjukin dominasi total. Mereka bakal sombong, berdiri di Yerusalem, manah ke langit dan bilang, kami sudah mengalahkan penduduk bumi. Sekarang penduduk langit. Disitulah puncak kesombongan mereka, tepat di pusat bumi. Lo pikir senjata nuklir, jet tempur, atau tank canggih bisa nahan mereka? Mimpi. Rasio jumlah mereka itu 999 banding 1 manusia. Setiap 1 peluru lo ada 1000 kepala yang maju. Gak ada militer manapun yang sanggup. Mereka bukan alien dari luar angkasa. Mereka alien dari bawah kaki lo sendiri. Manusia bakal kocar-kacir sembunyi di benteng dan gunung, sementara dunia dikuasai oleh kerakusan mereka yang gak ada habisnya.